Baik, teman-teman yang saya kasihi, kali ini saya akan membahas tentang seluk-beluk level of consciousness yang disingkat dengan LOC, yang artinya adalah tingkat kesadaran. Ya. Sebetulnya kenapa kita mesti ngukur-ngukur LOC? Untuk apa? Dan memang benar kesadaran itu bisa diukur gitu ya. Nah, kita akan menjawab berbagai pertanyaan supaya teman-teman juga semakin mengerti, dan lebih penting lagi nanti mengerti kenapa kok LOC-nya rendah dan bagaimana cara meningkatkan LOC itu ya. Yang belum nyiapin kopi, silahkan nyiapin kopi. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan, apakah kesadaran itu bisa diukur? Bukankah kesadaran itu tanpa batas? Ya. Maka kita perlu menjawabnya dengan memahami dulu apa itu kesadaran. Kesadaran itu kan kata benda yang dibentuk dari satu kata sifat namanya sadar. Kesadaran dibentuk juga dari kata kerja, menyadari. Jadi kesadaran itu bicara tentang bagaimana kita bisa menyadari apa yang harus disadari. Bingung apa enggak? Ya kalau bingung ya nggak apa-apa ya, santai-santai. Pelan-pelan supaya mudeng ya. Baik, saya ulangi. Apa itu kesadaran? Jadi, kalau saya mencoba untuk menyadari segala sesuatu yang terkait dengan diri saya, terkait dengan lingkungan saya, terkait dengan dunia yang melingkupi saya. Nah, apa yang saya mengerti tentang semua itu disebut sebagai kesadaran. Jadi kita punya kesadaran itu kalau kita mencoba untuk menyadari, lalu kita menjadi sadar. Ya. Kalau pakai pelajaran bahasa Indonesia, ini ada 3 jenis kata. Menyadari itu kata kerja, sadar itu kata sifat, kesadaran itu kata benda. Kesadaran hanya muncul kalau kita sadar. Kita menjadi sadar kalau kita mencoba untuk menyadari. Ya. Baik. Dalam konteks spiritual, kata kesadaran ini dipergunakan untuk menunjukkan sejauh mana manusia itu mengerti tentang kebenaran sejati. Kata kesadaran dipakai untuk menunjukkan sejauh mana manusia itu mengerti tentang realitas dirinya, mengerti tentang realitas Tuhan, mengerti tentang realitas jagat raya. Secara faktual, ya, sejauh mana orang mengerti akan berbagai kenyataan itu berbeda-beda. Pengertian atau sejauh mana saya mengerti tentang diri saya sendiri, dibandingkan dengan sejauh mana Anda mengerti diri Anda sendiri, jelas berbeda. Ya. Demikian juga, sejauh mana saya mengerti tentang realitas dari sang sumber hidup, dengan sejauh mana Anda mengerti akan sang realitas
yang menjadi sumber segala kehidupan itu juga berbeda. Berarti di sini ya, kesadaran itu ada tatarannya, ada tingkatannya. Ya. Nah, kalau mau dibuat lebih sederhana begini. Ya. Dalam pengetahuan saintifik saja, sejauh mana Anda mengerti tentang ilmu matematika, ya, satu dengan lainnya itu bisa berbeda. Karena bisa berbeda, maka sebetulnya bisa diukur mana yang lebih mengerti tentang matematika, mana yang kurang mengerti tentang matematika. Sama saja terkait dengan yang tadi, tentang realitas diri, tentang realitas Tuhan, tentang realitas jagat raya, tentang realitas hukum-hukum jagat raya. Kemengertian orang itu beda-beda. Artinya apa? Kesadaran orang juga berbeda-beda. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan kesadaran. Maka jelas dari situ kita bisa menegaskan bahwa kesadaran itu bisa diukur. Justru pengukuran kesadaran itu diperlukan supaya kita bisa mengerti. Kita sebetulnya ya sudah paham betul atau mengerti betul tentang realitas diri Tuhan dan jagat raya ini, atau sebetulnya belum mengerti. Baik. Tetapi itu saudara dan saudari, kalau kita bicara kesadaran dalam konteks yang kognitif. Kita hanya membahas kesadaran dalam artinya sebagai kemengertian. Orang yang sadar itu orang yang mengerti. Ya. Sekali lagi jelas, mengacu kepada hal ini saja, tingkat kemengertian siapapun juga itu bisa berbeda-beda. Tentang apapun juga bisa berbeda-beda. Ya, oke. Nah, tetapi kalau kita kemudian mengacu kepada istilah teknis di dalam perjalanan spiritual, kesadaran itu tidak semata-mata mencakup hal yang sifatnya kognitif. Tidak semata-mata merujuk kepada kemengertian nalar kita terhadap segala sesuatu. Ya. Jadi kalau bicara tentang rumusan kesadaran spiritual seperti yang saya sampaikan, itu lebih kompleks dari sekedar pengertian secara kognitif. Ya. Ini juga mengacu kepada apa yang kita sebut sebagai tingkat kemurnian jiwa. Ya. Karena pada prakteknya, sejauh mana kita bisa mengerti tentang berbagai realitas yang melingkupi diri kita, ya, ataupun yang ada pada diri kita, tergantung dari tingkat kemurnian ini. Karena dalam konteks spiritualitas yang coba kita mengerti itu bukan sekedar objek-objek yang empirik, ya. Bukan sekedar keberadaan yang bisa dijangkau dengan panca indera, tapi juga keberadaan yang imaterial, keberadaan yang metafisik. Dan secara faktual, sejauh mana kita bisa menjangkau realitas yang non-fisik itu, sejauh mana kita bisa mengerti tentang realitas yang non-fisik itu tergantung dari apakah kita punya persepsi yang bias atau tidak. Sekali lagi, pada akhirnya tingkat kesadaran kita, kemengertian kita akan berbagai kasunyatan, terutama yang metafisika atau non-empirik itu sangat tergantung dari kemurnian diri kita. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ringkasnya, ya, dengan memahami berbagai pengertian tadi, pengertian tentang kesadaran seperti yang saya sampaikan tadi, jelas bahwa kesadaran itu bisa diukur. Jelas bahwa tingkat kesadaran masing-masing orang bisa berbeda. Jelas pula bahwa dalam konteks spiritualitas, kesadaran bukan sekedar tentang kemengertian secara kognitif atau kemengertian yang mengacu kepada keberadaan dari nalar kita, tapi juga mengacu kepada kemurnian dari diri kita seutuhnya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, okelah kesadaran bisa diukur, gitu ya. Lalu untuk apa? Kenapa kita mesti mengukur kesadaran?
Kenapa perlu ada yang namanya level of consciousness? Kenapa di pesawat matahari ada evaluasi dengan menggunakan parameter level of consciousness atau LOC? Jawabannya begini, sangat sederhana, ya. Perjalanan spiritual, ya, itu mirip dengan perjalanan kita secara fisik. Ada titik awal, ada titik tujuan. Kadang-kadang perjalanan spiritual ini dianalogikan dengan tindakan kita mendaki gunung. Kita berangkat dari kaki gunung untuk menuju puncak. Nah, faktanya adalah orang yang melakukan perjalanan fisik itu bisa tidak nyampe. Orang yang melakukan perjalanan secara fisik dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, itu bisa nyasar. Ya. Atau bahkan bisa menjauh dari tujuan yang tidak dicapai. Demikian juga orang yang mencoba untuk mendaki gunung hingga sampai ke puncaknya. Itu ada yang nggak nyampe-nyampe karena nyasar di hutan yang melingkupi gunung itu. Ada juga yang kecemplung jurang, ya. Ada yang kemudian karena lelah, ya sudah, stuck di satu titik, tidak berani dan tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan yang lebih jauh, ya. Maka itu juga yang terjadi pada spiritualitas. Itu juga yang terjadi pada perjalanan spiritual. Faktanya yang meniti jalan spiritual ini ada yang bergerak maju, ada yang sampai ke tujuan, ada yang malah nyasar nggak jelas, ada yang nggak maju-maju, ada yang malah makin menjauh dari tujuan yang sebetulnya mesti dicapai. Maka kalau kita kemudian belajar, kita meniti jalan spiritual secara logis, mestinya kita tahu dong, apakah kita ini stuck, ya, jalan di tempat? Apakah kita malah mundur? Apakah kita ini bergerak maju? Apakah kita ini sudah sampai? Ya. Maka, kalau kita bicara tentang pembelajaran spiritual, di mana ada sebuah sistem pembelajaran, ada yang mengajar, ada yang belajar, yang namanya evaluasi itu sebuah kebutuhan yang sangat urgent. Ya. Itu mestinya memang ada sebuah mekanisme evaluasi untuk membantu setiap pembelajar tahu apakah dirinya itu bergerak maju atau sebaliknya bergerak mundur. Apakah sudah mencapai tujuan dan dianggap berhasil atau belum. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, karena logika inilah maka kita perlu mengembangkan sebuah mekanisme evaluasi. Dan kita kemudian mendapatkan mekanisme itu atau metode itu, namanya pengukuran level of consciousness. Saya jujur apa adanya dulu, saya mendapatkan rumusannya pertama-tama, ya, yang dimunculkan oleh David R. Hawkins, ya, yang bukunya antara lain Transcending Level of Consciousness. Dan tentu saya tidak langsung ketemu beliau, ya. Saya membaca beberapa literatur dan saya juga mendapatkan pengetahuan tentang David R. Hawkins dan LOC ini dari beberapa kawan lama saya dulu, ya. Nah, tetapi selanjutnya berdasarkan pengalaman spiritual saya sendiri, saya mengembangkan rumusan yang berbeda, ya. Jadi kalau David R. Hawkins itu, ya, berdasarkan risetnya, ya, dia kemudian membuat peta kesadaran, ya, kemudian ada tingkatan-tingkatan kesadaran yang masing-masing ini merepresentasikan emosi dominan tertentu, ya, gitu. Jadi misalnya kalau orang emosi dominannya adalah takut, maka dia LOC-nya 100, ya. Kalau orang emosi dominannya adalah berani, LOC-nya 200, ya. Ini contoh dari apa yang ada di dalam peta kesadarannya David R. Hawkins, ya. Nah, tetapi sekarang saya tidak menggunakan itu, ya. Saya punya peta kesadaran sendiri
saya punya rumusan sendiri tentang level of consciousness. Ya. Kalau David R. Hawkins sekali lagi menentukan angka LOC itu mengacu kepada emosi yang dominan, ya. Nah, kalau rumusan LOC versi SHD seperti yang pernah saya jelaskan juga dalam webinar, itu bukan mengacu pada emosi yang dominan, tapi mengacu kepada tingkat kemurnian jiwa. Sejauh mana satu sosok manusia itu terbebas dari 5 faktor pengaruh jiwa di 3 layer kesadaran. Nah, jadi LOC seseorang itu ditentukan oleh sejauh mana dia bebas dari luka batin, bebas dari yang namanya watak angkara, bebas dari yang namanya ilusi, bebas dari yang namanya jejak dosa, dan juga bebas dari segala jeratan kuasa kegelapan di 3 layer pikiran atau layer kesadaran, yaitu pikiran sadar atau conscious mind, pikiran bawah sadar atau subconscious mind, dan pikiran tak sadar atau unconscious mind. Jadi kalau dibuat matriks gitu ya, ada 15 kotak. Ya, yang itu masing-masing merepresentasikan, menunjukkan hal-hal yang harus dimurnikan pada diri seorang manusia. Nah, angka yang kemudian dipakai untuk menunjukkan Anda ada di posisi mana itu, ya, itu mirip dengan Hawkins dari 0 sampai 1000. Ya, cuma bedanya kalau Hawkins itu mengacu kepada emosi yang dominan, kalau yang saya rumuskan itu mengacu kepada dari 15 matriks ini, itu yang bersih itu berapa persen, yang jernih itu sebanyak apa. Jadi kalau pada 15 matriks ini ya 100% jernihnya, maka itu Anda LOC 1000. LOC 1000 itu menunjukkan bahwa Anda bebas dari yang namanya luka batin, watak angkara, ilusi, jejak dosa, juga jeratan kuasa kegelapan di conscious mind, subconscious mind, dan unconscious mind. Oke. Nah, kalau Anda misalnya LOC-nya 500, itu menunjukkan bahwa Anda punya kejernihan pada aspek ya emosi, pada aspek persepsi, pada aspek karma, dan aspek energi, tetapi hanya di layer conscious mind dan subconscious mind. Tetapi di layer unconscious mind-nya belum dibereskan. Nah, maka pada akhirnya ya untuk mencapai LOC 500 itu kalau menggunakan rumusan saya sangat tidak gampang. Apalagi mencapai LOC 1000. Secara faktual, teman-teman di Pesada Matahari yang sudah belajar bersama saya beberapa bulan gitu ya, bahkan beberapa tahun, itu untuk mencapai LOC 150 saja tidak gampang. Ya. Ada yang sudah LOC-nya misalnya sempat 170, nanti anjlok lagi. Bahkan ada yang sampai sangat drastis anjloknya ke LOC 1. Ada juga yang LOC-nya nggak naik-naik, dari dulu sampai sekarang di bawah 5 terus ada. Ada yang sudah sempat LOC-nya 300 katakanlah jadi juara kelas gitu ya. Ternyata nggak siap menghadapi dinamika dari sisi gelap yang belum terbereskan sehingga kemudian anjlok kesadarannya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, maka dari sini kita bisa mengerti juga bahwa kalau kita mengukur LOC pada satu momen, satu waktu, itu belum tentu mencerminkan LOC yang stabil. Karena itu hanya merujuk kepada realitas jiwa di satu momen atau waktu itu. Ya. Otomatis angka LOC itu kemudian bisa sangat dinamis. Diukur jam sekian dapat angka segini. Nanti diukurnya 3 jam lagi bisa berubah.
apalagi diukurnya besok, apalagi diukurnya seminggu depan. Nah, yang keren itu adalah yang diukur beberapa kali secara berkala itu ada dalam konsistensi. Misalnya LC 500 terus 500. Nah, kalau Anda bisa mempertahankan angka LC itu sekian lama, apalagi sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan seterusnya, berarti itu sudah menjadi angka stabil Anda. Ya, gitu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, lalu apa gunanya kalau kita tahu tentang angka LOC ini? Jelas dikembalikan kepada tujuan adanya angka tingkat kesadaran ini untuk memberi umpan balik kepada Anda, agar Anda mengerti Anda itu dalam perjalanan spiritual sudah maju atau belum, stagnasi atau malah mundur. Ya. Nah, ketika Anda diberikan angka LOC, maka itu menjadi bahan bercermin, ya, menjadi bahan Anda berefleksi, mengevaluasi diri sendiri. Ya, misalnya dikasih tahu LOC Anda 70. Ya, sebetulnya ini bisa diurai lagi. Secara emosi tingkat kejernihan Anda berapa? Secara karma tingkat kejernihan Anda berapa? Secara persepsi diketahui juga tingkat kejernihannya berapa, demikian juga secara energi, ya. Tapi sudah jelas bahwa angka 70 ini mencerminkan bahwa Anda belum maju, masih jauh dari yang namanya pencerahan. Masih jauh dari yang namanya jiwa murni. Maka otomatis Anda ya harus sadar diri. Anda kemudian harus punya sebuah tekad untuk bekerja lebih keras, berlatih lebih tekun, berupaya semakin sungguh-sungguh untuk memurnikan jiwa dan raga. Gitu. Nah, lebih jauh daripada itu, sebetulnya juga kita akan tahu bahwa ada korelasi antara tingkat LOC kita atau angka LOC kita, ya, dengan nanti nasib yang kita terima baik dalam kehidupan saat ini maupun ketika kita sudah mengalami kematian. Contoh, ada orang tertentu, ya, yang merasa hidupnya kok sia terus, kerja keras sudah, ya, menjadi orang baik ya sudah sebisa-bisanya, tapi kok ada aja halangan dalam hidup ini, ya. Nah, salah satu cara untuk kemudian memberikan jawaban adalah dengan melihat LOC-nya. Oh, ternyata LOC-nya rendah. Oh, ternyata aspek yang dominan memberikan pengaruh kepada LOC rendah itu adalah pada karmanya. Yang bersangkutan terlalu banyak dosanya, dan sudah waktunya untuk menuai dosa itu. Wajar kalau kemudian hidupnya menjadi penuh dengan kesialan. Atau bisa dilacak juga, oh ternyata dia kejernihan emosinya sangat rendah. Banyak luka batinnya, banyak dendamnya, banyak amarahnya. Sehingga menjadi sangat lumrah kemudian dia membaca keberhasilan dari dirinya sendiri. Ya. Jadi, untuk yang belajar tentang spiritualitas yang murni, dan untuk yang belajar tentang bagaimana bisa memperbaiki nasib, menata kehidupan, angka LOC ini menjadi sesuatu yang penting sebagai umpan balik. Sekalipun pada faktanya ada orang LOC-nya rendah tapi seolah sedang baik-baik saja, ya, bisnisnya masih maju, ya, uangnya masih banyak, badannya belum sakit, gitu ya. Tetapi Anda harus tahu hukum alam atau hukum semesta. Orang yang LOC-nya rendah, kalaupun kelihatan baik-baik saja pada saat ini, itu berarti tinggal nunggu waktu, karena yang namanya ngunduh woing pakati atau memetik buah karma itu pasti terjadi. Tinggal menunggu waktunya. Maka sebetulnya kalau waras, jangan kemudian berdalih, saya baik-baik saja tidak perlu belajar spiritual, gitu ya. Padahal LOC-nya rendah. Yang waras itu karena LOC-nya rendah, mestinya dia kemudian waspada,
menata diri, memperbaiki diri supaya tidak mengalami kejatuhan dalam kehidupannya. Ya, gitu. Pak Setio, kalau orang sudah elosinya tinggi, bisa dia mengalami kemalangan atau tidak? Ya, begini. Hukum semesta itu selalu adil, presisi. Kita menarik apapun juga dalam hidup ini yang sesuai dengan tingkat kesadaran kita, sesuai dengan tingkat kemurnian jiwa kita, sesuai dengan medan energi yang melingkupi diri kita yang dibentuk dari tingkat kesadaran kita, cara berpikir, berkata, dan bertindak kita yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk sebuah kebiasaan dan karakter. Nah, kalau orang itu kesadarannya tinggi dan stabil, otomatis medan energinya kan harmoni. Maka dia tidak akan menarik kesialan, dia tidak akan menarik musibah. Kalaupun ada challenge, itu lumrah. Karena challenge atau tantangan itu bisa datang sesuai dengan peran kita, sesuai dengan keputusan kita di dalam sebuah perjuangan. Tetapi kita tidak akan terjatuhkan oleh tantangan itu. Ya, orang yang velocity tinggi itu tidak akan mengeluh dengan tantangan yang ada. Gitu. Ya. Nah, makanya nanti bisa dilacak bagaimana orang-orang yang tadinya jaya kemudian mengalami kejatuhan. Itu pasti karena tingkat elosinya nggak bagus. Ya, misalnya ada presiden gitu ya yang tadinya tampak keren banget, tiba-tiba akhirnya masa akhir hidupnya menderita. Itu pasti karena elosinya nggak bagus. Pasti dia mengalami yang namanya kejatuhan kesadaran. Atau memang sejak awal kesadarannya nggak pernah tinggi sehingga ya dia harus menuai apa yang sudah dia tabur. Gitu. Maka kalau kita memastikan keselamatan, memastikan hidup surgawi dalam kerangka spiritualitas, kita harus memastikan kemurnian jiwa. Dan tolak ukur kemudian jiwa ini kalau secara kuantitatif itu namanya angka LOC atau angka level of consciousness. Gitu. Nah, makanya karena itulah kita di Pesada Matahari menggunakan mekanisme evaluasi ini, ya. Gitu. Oke? Baik. Bagaimana cara kita itu bisa meningkatkan level kesadaran? Bagaimana metode atau cara agar angka LOC kita naik? Ya, jawabannya sederhana sebetulnya. Anda memahami dulu apa yang mempengaruhi angka LOC tadi. Kan sudah jelas bahwa angka LOC itu merepresentasikan yang namanya tingkat kemurnian jiwa. Ya, semakin Anda bebas dari sisi gelap, maka Anda semakin akan tinggi LOC-nya. Semakin Anda sukses di dalam membereskan segala sisi gelap yang ada di dalam diri, maka Anda pasti akan mengalami kenaikan LOC. Ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya Anda bisa mengatasi sisi gelap itu? Tidak ada cara lain kecuali Anda sungguh-sungguh mempraktikkan keheningan. Anda harus hening, Anda harus meditasi dan meditatif, agar Anda bisa membereskan luka batin, menyirnakan watak angkara, Anda bisa membereskan, melebur segala ilusi, Anda bisa membakar segala jejak dosa sehingga tidak ada lagi jejak dosa pada diri, atau paling tidak berkurang jejak dosanya, dan Anda juga harus bisa membebaskan diri dari segala jeratan kuasa kegelapan. Ya. Nah, di sini nanti akan terlihat ada korelasi antara kemampuan Anda dalam hening yang ditunjukkan oleh kualitas keheningan Anda dan ketekunan atau intensitas dalam menjalankan hening itu, baik secara formal maupun informal, itu akan memberi pengaruh kepada tingkat kemurnian jiwa Anda, dan otomatis itu akan memberi pengaruh kepada angka LOC Anda. Ya. Maka jelas
yang LC-nya tinggi adalah mereka yang bisa menjalankan hening dengan benar, ya, mempraktekannya dengan sungguh-sungguh, menjalankan keheningan itu secara formal dan informal, kapanpun di mana. Semakin orang itu sering ada dalam keheningan yang sesungguhnya, otomatis mengalami keterhubungan dengan sang diri sejati atau yang ilahi di dalam diri, maka proses purifikasi itu pasti berjalan. Kalau purifikasi berjalan, otomatis akan ada perubahan. Ya, nah perubahan pada tingkat kejernihan, kemurnian itu akan tercerminkan di dalam naiknya angka level of consciousness. Bolak-baliknya begitu. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, makanya kalau dipertanyakan, kenapa banyak orang, ya, terutama yang belajar di Tusur Matahari ini, LOC-nya kok nggak naik-naik segitu aja ya? Ya sederhana, jawabannya karena Anda juga nggak kunjung paham cara hening yang saya ajarkan ini bagaimana. Anda nggak kunjung paham cara mempraktekannya seperti apa. Anda ya memang merem atau Anda duduk sila, tapi tidak sungguh-sungguh ada dalam konteks hening yang bagus. Sehingga karena itulah kemudian tidak mengalami purifikasi yang dibutuhkan. Sisi gelapnya ya tetap kemudian dominan. Bagaimana mungkin angka LOC akan naik? Ya, tidak mungkin terjadi. Nah, kalau ada yang kemudian bisa mengalami kenaikan angka LOC, itu pasti ada kaitannya dengan kesungguhan dia dalam menjalankan hening. Dia cukup mengerti cara hening yang benar. Dia bisa mempraktekkan hening dengan kualitas yang baik. Dia mengalami purifikasi dan akhirnya dampaknya kepada angka LOC. Lalu bagaimana Pak Setio? Ada yang sudah sempat tinggi LOC-nya terus gedebluk jatuh, ya. Ada teman-teman misalnya kalau di PM2 itu kan ada Mas Rinaldi, Kang Dudung gitu ya. Kenapa itu terjadi? Sederhana. Ya, jawabannya itu clear. Ya. Ada momen di mana Anda sungguh-sungguh mempraktikkan laku hening dengan cara yang tepat. Sehingga pemurnian jiwa itu berjalan. Ya. Angka LOC pun naik. Tetapi waktu berjalan tantangan juga akan semakin besar. Kalau Anda tidak meningkatkan intensitas di dalam hening, tidak meningkatkan kualitas dalam laku spiritual Anda, apalagi kemudian malah mengendor, ya, itu pasti jatuh. Karena Anda tidak akan siap menghadapi tantangan yang membesar. Kan hukum alam sederhana, semakin kita tinggi, angin badainya itu semakin besar. Yang kedua, ya, yang namanya kemudian itu kan berlapis-lapis. Sigel itu ada di conscious mind, subconscious mind, unconscious mind. Ya. Oke, di satu momen dipotret tuh, di conscious mind-nya bersih. Ya. Sigelnya nggak muncul. Karena dia masih ada tenggelam, mengendap di subconscious mind atau di unconscious mind. Pada satu waktu ketika Anda semakin lanjut hening, ini muncul ke permukaan untuk dibereskan. Nah, ketika ini muncul, Anda tidak siap. Ketika Anda tiba-tiba terkenang dengan rasa marah yang muncul beberapa tahun lalu, beberapa puluh tahun lalu bahkan, Anda gelagapan. Ya. Ketika watak ambisius atau pencerakah yang selama ini terpendam karena belum mendapatkan momentum untuk muncul, ya, tiba-tiba muncul gitu ya, Anda gelagapan. Otomatis kalau seperti ini pasti akan turun itu yang namanya level kesadaran. Ya, gitu. Kalau LOC-nya Pak Setio berapa dong? Ya. Gini. Saya itu bukan orang yang suka basa-basi. Ya. Saya selalu bicara apa adanya. Saya apa adanya mengatakan bahwa beberapa tahun lalu saya jiwanya belum jernih. Misalnya ya, kalau kita tarik mundur ke belakang 2017 gitu ya, itu LOC saya sangat rendah. Apalagi 2016, 2015 rendah banget. Ya, gitu. Dan itu juga tercerminkan dalam hidup yang masih ruwet, ya, dalam penampilan yang belum cemerlang gitu ya,
dalam perkataan yang belum mantap gitu. Bahkan tercerminkan juga dalam kecerdasan yang belum mencapai tataran jenius. Nah, tetapi semenjak 2019 semua akan berubah. Ya, kesadaran saya juga semakin mampan, mantap. Saya semakin bebas dari namanya sisi gelap. Dan makin murni, maka saya mengalami transformasi yang nyata. Ya, angka LOC saya semakin naik. Kejeniusan saya bertambah. Cakrawala kesadaran saya meluas. Pengetahuan kosmik yang saya unduh makin banyak. Karya saya juga makin banyak. Baik karya intelektual maupun karya aktivitas, karya bisnis, macam-macam itu makin berkembang. Sehingga kalau saya bilang saya ini LOC-nya tinggi banget, wajar. Memang itu faktanya. Nah, kalau kita bicara tentang cara mengukur LOC, kalau di pesawat matahari itu, ya, sederhananya kita punya dua cara, ya. Kalau pakai istilah yang populer, ya, ada cara analog, ada cara digital. Waduh. Bagaimana itu Pak Setio? Yang pasti, supaya Anda bisa mengukur LOC dengan akurat, Anda juga LOC-nya harus cukup tinggi, cukup jernih sehingga tidak ada pembiasan. Kemudian dibarengi dengan semakin tajamnya rasa sejati. Ya. Nah, dengan rasa sejati itulah Anda bisa membaca realitas jiwa orang, bisa mengukur LOC orang. Jadi cukup, ya, Anda meresapi jiwanya orang gitu ya. Itu muncul di sini LOC 100. 50 gitu. 0,1 itu semua muncul begitu saja. Kita seperti ada layarnya di sini. Ya. Nah, di pesawat matahari setidaknya ada 3 orang yang bisa mengukur begitu dan kita saling memvalidasi. Saya, Mbak Ai, Mas Komeng itu bisa. Gitu. Nah, kalau cara analog itu kita menguatkan temuan kita lewat tes sejati ini dengan yang namanya muscle test, hanya untuk validasi saja. Oh, mantep ini gitu, ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, karena caranya seperti itu, maka saya bisa mengukur LOC ratusan orang gitu. Itu cuma dalam hitungan menit. Kan langsung muncul. Aan Anamah 120, Rinaldi lagi amdol 100, Kang Dudung juga amdol 150, itu jelas gampang kelihatan. Pak Jumadi 160, Bu Jenny Rentung 50, itu jelas kelihatan. Gak usah lama-lama itu muncul semua ininya angkanya. Gitu. Ya. Nah, tetapi apapun yang saya temukan, itu bukan sebentuk penghakiman yang serampangan. Itu betul-betul umpan balik dalam konteks pembelajaran supaya yang bersangkutan itu memperbaiki diri. Kamu ini belum maju loh, segera berbenah. Dan itu tidak dijadikan sebagai instrumen untuk mendiskriminasi, ya. Misalnya, ya, perlakuan saya kepada yang LOC-nya tinggi sama rendah kan tidak ada bedanya. Saya tetap ramah pada semuanya. Kalau di kajian, ya, di workshop, bahkan di retret gitu, kan tidak ada pemilahan. Yang LOC-nya 500 ke atas, barisan 1, barisan depan. Yang LOC-nya di bawah 50, udah di ujung belakang, kan nggak ada kayak begitu. Semuanya diperlakukan setara, supaya semuanya bisa belajar bertumbuh bersama. Allah, Ibu Ratna ini senangnya cuma diukur-ukur aja. Tapi kalau sudah waktunya memperbaiki diri, ya leletnya minta ampun. Udah nggak usah banyak tanya. Segera perbaiki diri yang serius, laku heningnya. Nanya-nanya melulu tapi nggak ada peningkatan, buat apa? Saya sih jawab gampang aja, waktu tinggal muncul begitu saja. Tapi kan buat Anda yang penting mestinya adalah berusaha untuk memulihkan jiwanya tuh. Jangan cuma senang-senang diukur doang, penasaran, kepo. Saya berapa LOC-nya? Sedikit. Lama-lama. Ya, nggak boleh begitu. Ya, jadi Anda harus berjuang memulihkan jiwa raga. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi. Nah, pada Anda pasti ada tantangan.
Ada sebagian Anda itu yang tidak percaya akan angka LOC ini. Disangkanya ini bercandaan, disangkanya ini ngawur-ngawuran, disangkanya ini tidak presisi. Yaitu sama dengan Anda tidak punya trust pada saya, tidak punya trust pada tim kami. Mestinya kalau yang begini-begini nggak usah belajar di PM, keluar aja. Kan nggak ada yang ngalahin juga. Nah, tapi kalau Anda kemudian memang punya trust, maka jadikan hasil evaluasi yang kami berikan itu sebagai alat untuk memperbaiki diri, bukan malah untuk kemudian eyel-eyelan. Nggak mungkin saya mesti segitu, saya kan udah berbuat baik. Kami itu tahu Anda berbuat baiknya tulus apa tidak, gitu ya. Ketulusan, kesungguhan, itu pasti punya korelasi dengan LOC. Anda kelihatan baik tapi pencitraan itu pasti LOC-nya rendah, sudah pasti itu. Ya, dan kami tahu kan Anda itu seperti apa. Ya. Secara lahiriah, secara batiniah itu kan kami bisa membaca dengan rasa sejati. Gitu loh. Jadi jangan menganggap kami ini bodoh bisa dikadalin. Ya. Nah, tetapi kan ketajaman mata batin ini bukan untuk apa-apa kecuali untuk membantu Anda semua, agar Anda juga punya bahan untuk bercermin. Karena banyak orang itu senangnya kan ngayal, termasuk ngayalin dirinya sendiri, selalu overestimate gitu loh, menganggap dirinya keren padahal kagak. Saya udah tercerahkan, mestinya usia saya 500, ngayal 500, banyak demitnya. Kamu kan belum tentu tahu kalau kamu ada demitnya kan. Nah, umpan balik dari orang seperti saya yang jujur ini perlu. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini Anda paham apa tidak? Mau bertanya apa tidak? Silahkan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sambil saya menunggu Anda bertanya atau memberikan pendapat Anda, saya lanjut. Angka LOC ini tidak ada hubungannya dengan kepandaian bicara. Tidak ada hubungannya dengan kemampuan orang dalam memunculkan kata-kata yang terkesan bijaksana. Tidak ada kaitannya dengan daya ingat yang tajam. Misalnya ada orang yang dia bisa merekam semua kata-kata saya dan diomongkan kembali dengan benar. Jadi kalau ujian tertulis pasti jago. Di wawancara juga dia bisa jago gitu ya. Belum tentu itu hasilnya bagus, karena memori atau kemampuan mengingat dan mengungkapkan apa yang diingat secara verbal maupun tertulis itu tidak ada korelasinya dengan kemurnian jiwa. Jadi Anda bisa pintar secara teoritis, belum tentu LOC-nya tinggi. Bisa jadi kebalikannya, karena Anda tidak mempraktekannya dalam keseharian. Gitu. Ya, makanya jangan silau dengan orang yang bisa ngomong macam-macam. Nah, makanya jangan kaget kalau orang yang Anda anggap hebat, pintar gitu tanya ke saya, LOC-nya berapa Pak? 1 gitu ya. Nah, ya wajar aja, dia kan cuma pintar ngomong, tapi luka batinnya sangat tebal, watak angkalannya luar biasa, ya. Dosanya banyak banget, demitnya apalagi. Terus mau diukur LOC bagus dari mana? Ya gitu. Ya. Gak peduli juga labelnya apa, mau guru spiritual kayak guru meditasi kayak cenayang kayak, kalau nggak murni jiwanya tetap LOC-nya pasti rendah. Sebaliknya orang yang cuma supir ojol, ya, tukang lotek atau apapun, kalau memang jiwanya murni bisa lebih tinggi LOC-nya ketimbang yang guru spiritual dan yang kelihatan sebagai spiritualis. Gitu. Fair kok alam semesta itu. Ya. Nah, sekarang Anda yang memang LOC-nya stagnan, ya harus berbenah. Saya jelas totalitas ya. Saya kemarin ngajar, sekarang ngajar lagi. Saya mau tanya pada Anda, materi saya ecek-ecek apa enggak?
Anda bisa menangkap enggak? Saya punya ketulusan dalam menjabarkan semuanya dan dalam berbagi ilmu kepada Anda. Ya, kalau Anda tidak bisa menangkap kedalaman ilmu yang saya sampaikan secara free ini, kalau Anda tidak bisa menangkap ketulusan saya, kan keterlaluan namanya. Ya. Yang mau saya sampaikan adalah saya totalitas membimbing Anda. Nggak ada hitung-hitungan apapun itu. Selama memang saya sanggup, saya akan lakukan yang terbaik untuk membimbing Anda. Ya. Nah, tapi ini diimbangi oleh Anda yang harus kemudian sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh berlatihnya, sungguh-sungguh menjalani hidup, ya, berdasarkan ajaran yang saya sampaikan. Jangan semau sendiri. Ya. Apalagi kalau di PM, di Pesada Matahari, Anda kan sudah ada sistem, ya. Anda punya pamomong, Anda punya leader, ya. Anda punya bahan belajar sedemikian melimpah. Kenapa nggak dipergunakan? Kenapa nggak banyak konsultasi dengan leader dan pamomong? Kenapa nggak konsisten, ya, mengikuti apa yang kami sampaikan untuk para pembelajar gitu ya? Bikin jurnal, sharing pengalaman macam-macam gitu ya. Itu perlu. Jadi jangan merasa sudah LOC tinggi, nggak perlu lagi, ya pasti ambil Anda itu. Itu berarti sombong, gitu. Saya kasih tahu kalau cuma LOC sekali, 2 kali gitu ya, gampang. Tinggal saya sebul juga bisa shoot gitu ya. Tapi kan itu nggak akan bisa langgeng. Anda harus kemudian mempertahankannya dengan sikap yang tetap rendah hati, dengan sikap belajar yang benar, gitu loh. Ya. Saya akan sangat senang, ya, kalau semakin banyak di antara Anda ini yang LOC-nya tinggi. Nanti pas itu kesaingan, tidak mungkin lah Anda bisa bersaing dengan saya. Lagian tidak perlu ada persaingan di bidang seperti ini. Ya. Kalau Anda LOC-nya udah 1000 gitu ya, wah, saya kasih otoritas untuk mengajar. Saya akan pamerin Anda kemana-mana nih, layak untuk menjadi guru gitu ya. Tapi kalau itu 1, masa saya rekomendasi jadi guru ya? Nanti nyasarin orang lah. Ya. Jadi saya nggak mungkin akan takut kalau ada yang LOC-nya tinggi jadi kesaingan. Nggak akan. Justru saya senang karena apa? LOC tinggi akan berbagi peran dengan saya. LOC Anda tinggi akan banyak tanggung jawab yang bisa dikerjakan bersama. LOC tinggi yang semakin banyak juga jumlahnya akan membuat tingkat kesadaran kolektif ini meningkat. Dan itu akan semakin memudahkan kita dalam meraih masa depan yang cemerlang, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan planet bumi, dan seterusnya gitu loh. Ya. Karena itulah maka saya totalitas supaya semakin banyak orang ngerti ilmu ini dan kemudian mempraktekannya dan kemudian bisa bertumbuh. Ya. Jadi silakan, ya, lakukan yang terbaik. Yang pernah punya leader karena pernah ikut pamomong, lanjutkan komunikasinya, lanjutkan belajarnya. Jangan merasa udah beres, jangan merasa sudah bisa, jangan sombong, ya, gitu. Oke, ya. Kalau Anda belum paham, silahkan diulangi dari awal pedaran saya ini. Kan ini jelas bisa klik lagi dari awal, ada rekamannya, ya. Nah, supaya memang Anda bisa betul-betul mengerti, karena prakteknya kadang-kadang butuh beberapa kali mendengar yang saya katakan baru ngerti nanti. Kalau sudah ngerti, dipraktekkan dengan benar, ya. Oke, kita akan ketemu lagi besok, tapi tidak lewat Facebook. Kalau besok lewat webinar, ya. Besok Kamis malam 18.30 kita akan webinar dengan judul Kawruh Suwung atau pengetahuan tentang ajaran spiritual Jawa kuno. Ya. Sampai jumpa besok. Ini ada yang bertanya, cara membersihkan luka batin bagaimana? Saya udah banyak bahas. Silahkan lihat di web kita, silahkan lihat di YouTube, itu banyak gitu ya. Silahkan dilihat dulu. Kalau nggak mudeng-mudeng ya nanti baru boleh tanya. Ya, silahkan, udah sering saya sampaikan kok. Ya, gitu. Nggak mungkin semua materi saya bahas di satu momen. Nggak mungkin karena sangat kompleks ya. Silahkan dilihat. Ya. Oke,
Sampai jumpa besok ya dalam webinar kita lewat Zoom. Terima kasih banyak ya. Selamat malam, selamat malam.